Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Sebab kami semua ada sampai saat ini sebagaimana kami ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini karena Tuhan yang izinkan kami ada. Oleh karena itu kami yakin dan percaya kalau Tuhan menuntun kami ada sampai di saat ini, dalam situasi ini, maka Tuhan pasti memampukan kami untuk melaluinya. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah, hari di mana kami boleh menyembah Engkau. Kami semua yang hadir di sini, bahkan saudara-saudari kami, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Sumatera, Tuhan jamah satu persatu. Tuhan kuatkan satu persatu. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka alami hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Yang ada di ruangan ini maupun yang ada di kota-kota ya Tuhan. Setiap orang yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini ya Tuhan, Tuhan jamah. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan melihat kedalaman hatimu, Tuhan melihat kerinduan hatimu. Tuhan tahu apa yang paling penting dan apa yang bisa menyembuhkanmu, yaitu Tuhan sendiri. Bapa jamah, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Pimpin kami mendekat kepadamu. Hati kami mau condong kepadamu ya Tuhan. Dalam segala situasi, bukan hanya ketika dalam situasi yang baik. Kami juga mau dalam situasi yang kelihatan seperti lembah kekelaman, situasi yang buruk. Tapi kami percaya Tuhan bisa mengubah situasi buruk menjadi baik. Tuhan bisa mengubah ratapan jadi tarian. Tuhan jamah setiap yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami semua yang ada di ruangan ini, maupun yang ada di kota-kota, di setiap rumah masing-masing, Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau kuatkan. Tidak ada kuasa lain yang kami banggakan, kami andalkan selain Tuhan saja. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Orang lain, keluarga bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Orang lain berjanji tidak menepati, tapi Tuhan selalu menepati. Tuhan segarkan hati kami kembali, bangkitkan iman kami ya Tuhan. Janji-Mu menghibur dan menguatkan setiap kami. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Anda yang menyaksikan juga bisa mengangkat kedua tangan Anda. Kita sama-sama ada dalam satu ruangan, yaitu ruangan hadirat Tuhan. Dan saya sangat yakin, waktu saya berlutut sebelum naik ke tempat ini, Tuhan berkata Tuhan hadir di sini. Dan karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, maka Tuhan ada di sini, Tuhan ada di kamar Anda, Tuhan ada bersama dengan Anda di kantor Anda, di ruang tamu Anda, bersama dengan connect group yang ada. Siapapun yang menyaksikan, siapapun yang melihat, Tuhan ada di sini. Dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita persembahkan kembali hati kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan kembali dengan kata-kata yang sederhana. Mungkin Anda bisa berkata, engkau bisa berkata, Tuhan, hatiku milik-Mu. Engkau bisa berkata, Tuhan, aku datang kembali kepadamu. Ampuni kalau saya menjauh kepadamu di hari-hari ini. Seolah-olah Tuhan tidak ada lagi. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena ketika kita memuliakan, meninggikan Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saat kita menyembah Dia, artinya kita berkata Dia adalah Tuhan. Dan masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan. Kita menjadikan Dia Raja atas segala sesuatu. Apapun perasaanmu, apapun feelingmu, apapun kondisimu, mari kita persembahkan rasa syukur itu sebagai korban syukur. Makanya dikatakan korban syukur. Artinya kita mengorbankan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku muliakan nama-Mu. Mari sama-sama sembah Dia dimanapun kau berada. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu. Lihat kami memuliakan Engkau Bapa.
Kami muliakan nama-Mu. Mungkin kami sendirian di ruangan kami, tapi kami mau memuliakan Engkau. Mungkin kami sendirian, atau kami hanya berdua bersama dengan pasangan kami. Tapi terimalah syukur dan sembah kami. Kumuliakan, kumuliakan, kumuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Janjinya yang menghidupkan setiap kita. Janjinya luar biasa, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat berkat nafas kehidupan yang Kau berikan. Bersyukur buat tempat tinggal kami, buat pemeliharaan Tuhan, buat makanan di meja kami. Terima kasih buat segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih buat gereja, terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang membimbing kami. Terima kasih juga buat setiap anak-anak Tuhan, CG-CG yang ada yang menguatkan kami. Para CGL, Coach, TL, dimanapun berada. Mereka yang menghubungi kami, mendoakan kami. Terima kasih buat gereja di mana kami bertumbuh. Kami berdoa, mengucap syukur, persembahkan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sampaikanlah firman-Mu. Menghidupkan setiap kami. Saat Engkau berfirman, yang mati dibangkitkan. Saat Engkau berfirman, kami yang ada di rumah kami masing-masing, ada janji Tuhan yang tiba-tiba hidup di hati kami. Ada sesuatu yang kami harapkan, namun beriring waktu kami tidak berani lagi mengharapkannya. Datanglah firman Tuhan dan mengingatkan kami kembali bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan datang dan jamah kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Jamah dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Baik yang ada di sini dan yang ada di rumah masing-masing. Sangat mengucap syukur ada di tempat ini, saat ini bersama-sama dengan Anda semua. Di depan saya di ruangan ini ada para hamba Tuhan full timer yang turut menjaga gereja, yang berdoa bagi Anda semua. Sekalipun kami juga ruangan ini tidak penuh karena hanya ada full timer dan juga para volunteer. Saya mengapresiasi setiap volunteer yang ada di tempat ini yang mau melayani bersama dengan saya dan kami semua. Berikan tepuk tangan buat mereka. Tuhan itu baik, amin.
Saya mau menyapa kepada setiap jemaat yang ada di seluruh Medan. I love you Medan, we love you. Yang ada di Pekanbaru, di Palembang, di Jambi, di Lampung, yang ada di Binjai, yang ada di Dumai, dan kota-kota perintisan yang lain. Kami mengasihi Anda dan kami berdoa, kasih Tuhan yang kuat itu yang luar biasa, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar ada dalam keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang ada di tempat ini, berdoa bagi Anda. Dan kami semua tak putus-putusnya mengharapkan yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat setiap jemaat yang ada di Sumatera. We love you. Buka bersama firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bergantian. Saya bacakan ayat yang pertama, Anda bacakan ayat kedua. Saya percaya, saya yakin Anda juga membacakannya bergantian dengan saya ya. Saya bacakan ayat yang pertama, 1 Samuel 9 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berdoa. Ayat 2 silahkan, 3, 2, 1. Ayat 3, Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Ayat 5, ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Ayat 7, jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Ayat 9, dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Puji Tuhan. Kita memang harus sering membaca firman Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Katakan kanan kiri, harus baca firman Tuhan sesering mungkin. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan istri saya pergi ke sebuah tempat, sebuah mall. Ini kejadiannya saya lupa awal tahun atau akhir tahun lalu. Saya bersama dengan istri saya pergi ke sebuah mall. Dan ketika mau pulang saya merasa ada sebuah kalimat dari Tuhan yang masuk ke dalam hati saya. Kalimat ini menjadi perenungan yang manis. Jadi saya sarankan kemanapun Anda pergi, apapun aktivitas Anda harus senantiasa buka telinga Anda bagi Tuhan. Buka hatimu bagi Tuhan. Memang kita ini mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan berbicara saat kita baca Alkitab. Tuhan berbicara saat kita baca Alkitab. Tapi kemudian Alkitab itu, perkataan-perkataan itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan kemanapun kita pergi, kita bisa oleh Roh Kudus mengingatkan kembali kalimat-kalimat itu. Dan memang firman Tuhan berkata Roh Kudus adalah roh yang mengajar kita dalam kebenaran. Oleh karena itu Roh Kudus akan mengingatkan makna-makna dari firman Tuhan yang kita baca.
tiba-tiba saja dalam hati saya ada perkataan begini. Tuhan berkata bahwa jika sesuatu diizinkan oleh Tuhan hilang dari hidup kita, maka itu sebenarnya adalah awal dari sebuah rencana Tuhan yang besar. Jadi aneh ketika saya keluar dari mall mau menuju ke parkiran, tiba-tiba kalimat itu masuk dalam hati dan pikiran saya dan rasanya menguasai seluruh tubuh saya. Kalimat yang sangat indah. Sekali lagi saya katakan, jika Tuhan mengambil sesuatu, Tuhan izinkan sesuatu hilang dari hidup kita, maka percayalah bahwa Tuhan akan memakai hal itu sebagai awal dari sebuah rencana yang sangat besar. Kalimat ini masuk begitu saja dalam pikiran dan hati saya. Kejadiannya sudah, saya nggak tahu tanggal berapa, bulan apa, tapi kalau tidak awal tahun ini, di akhir tahun yang lalu, kalimat ini jadi perenungan yang manis, saya renungkan kembali dalam pikiran hati saya. Mengapa Tuhan berkata, kalau kita diizinkan kehilangan sesuatu, maka itu menjadi awal untuk sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Sangat manis ketika saya merenungkan. Pernahkah Anda mengingat sesuatu atau seseorang tiba-tiba Anda merasa bulu kuduk berinding? Nah, kira-kira begitu perasaan saya. Saya merasa ada sesuatu yang hangat dan segar dalam pikiran, dalam sekujur tubuh saya. Karena memang firman itu menyegarkan dan menghidupkan. Saya kemudian merenungkan kalimat itu. Kehilangan kok bisa menjadi awal Tuhan pakai kita? Kenapa bisa sebuah kehilangan jadi cara Tuhan untuk pakai hidup kita jadi lebih besar? Bagaimana caranya? Yang namanya kehilangan justru harusnya kita berduka cita. Tapi dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan pengertian yang berbeda. Tangkap dengan iman ya, Anda yang ada di ruangan ini, hamba-hamba Tuhan maupun seluruh jemaat yang saya kasihi di rumah-rumah Anda masing-masing, di kota Anda masing-masing. Pernah enggak Anda kehilangan sesuatu, barang kecil tapi berharga bagi Anda, lalu Anda mencarinya di mana-mana? Mungkin cari dalam rumah, di kamar, di dapur, di ruang tamu, bahkan Anda cari di mobil Anda, enggak ketemu. Berhari-hari Anda cari. Karena memang sesuatu itu berharga. Lama-kelamaan Anda cari sampai ke gudang, akhirnya tiba-tiba ketemu benda yang lain. Bukan yang Anda cari. Gara-gara Anda kehilangan satu benda yang kecil, tiba-tiba karena bongkar-bongkar barang lemari dan sebagainya, Anda menemukan barang Anda yang lain, yang sudah lama hilang juga. Kehilangan sesuatu bisa menuntun kita menemukan sesuatu yang lain. Demikian juga dalam kasih Tuhan ternyata, saya merenungkannya. Saya akhir-akhir ini rindu sekali beribadah, rindu berjumpa dengan jemaat. Pagi hari, hari Minggu masih gelap, sudah pingin datang ke Sun Plaza, beribadah bersama dengan jemaat yang ada di Medan. Kecuali kalau saya ada di kota yang lain, pagi hari sudah pingin sekali berjumpa, salaman, bahkan bisa berikan hak, pelukan kepada setiap jemaat yang ada di kota masing-masing. Rindu sekali beribadah, tetapi dengan kejadian akhir-akhir ini kita menghargai himbauan pemerintah untuk kita membantu supaya virus tidak menyebar, kita tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Saya tiba-tiba kangen dengan kejadian-kejadian begini, rasanya kehilangan ibadah, kehilangan perkumpulan. Saya menemukan sesuatu yang lebih berarti, bahwa dengan kehilangan jam-jam ibadah kita, maksud saya tidak berjumpa secara jumlah besar, saya menemukan bahwa ibadah itu sangat berarti. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami situasi seperti ini supaya kita sadar sesuatu itu ternyata berarti. Kadang-kala seseorang diambil dulu dari hidup kita, baru kita sadar dan kita tahu apa yang berarti, bahwa ternyata orang itu sangat berarti kehadirannya di hidup kita. Jadi mari kita hargai terus apa yang ada sebelum Tuhan ambil. Dan kalau Tuhan ambil, kita sudah benar-benar menikmati kebersamaan. Dan kalau Tuhan mengizinkan diambil sesuatu dari hidup kita, kita tahu dengan iman ada sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jika satu pintu ditutup, pintu yang lain dibukakan Tuhan bagi kita. Kehilangan sesuatu bisa membuat Anda fokus dengan hal yang lebih penting, lebih utama. Saya tiba-tiba teringat dalam merenungkan perenungan khotbah saya kali ini, tiba-tiba saya teringat kita pernah menonton sebuah acara di TV, kuis yang berhadiah, kuis yang hadiahnya miliaran. Nah, pembawa acaranya akan menyampaikan satu pertanyaan, lalu tiba-tiba muncul 4 pertanyaan pilihan.
Dan dalam pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menghilangkan 2 pertanyaan, itu namanya 50-50. Tahu enggak, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dengan menghilangkan 2, kita fokus semakin dekat dengan jawaban. Kadang-kala Tuhan ambil 2 di hidup kita, untuk kita semakin dekat dengan jawaban yang paling penting di hidup kita. Sesuatu bisa diambil untuk Tuhan tuntun kita ke sesuatu yang lebih fokus lagi. Kehilangan sesuatu, kita harus lihat dengan iman bahwa Tuhan sedang tuntun kita kepada sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena kadangkala terlalu banyak hal di sekeliling kita membuat kita gak bisa melihat apa sebenarnya yang Tuhan mau. Terlalu banyak hal yang dikerjakan, sehingga Tuhan ambil sana sini supaya kita fokus dengan Tuhan. Untuk kita hidup benar dan hidup dalam panggilan, Tuhan ambil, Tuhan izinkan mengambil sesuatu hilang dari hidup kita. Yohanes 15 ayat 2 berkata begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dan setiap cabang yang berbuah. Jadi ada ranting yang tidak berbuah, dan juga cabang yang berbuah. Ada yang tidak berbuah, ada yang berbuah. Dikurangi daunnya, dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dari ayat Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Artinya, setiap cabang padaku yang tidak berbuah dan yang berbuah, dikurangi. Katakan dikurangi. Dikurangi supaya semakin lagi berbuah. Jadi berkat itu bukan hanya penambahan. Dalam hadirat Tuhan, pengurangan juga merupakan sebuah berkat. Apa yang Tuhan kurangkan dari hidup kita, apa yang Tuhan ambil dari hidup kita, rasanya akhir-akhir ini banyak hal yang hilang dari hidup kita. Tuhan ambil rasa aman kita kalau jalan-jalan. Rasanya Tuhan mengambil sukacita berkumpul. Kita nggak bisa lagi ramai-ramai berkumpul di satu tempat, makan di mana-mana, dibubarkan. Kita nggak bisa bebas lagi keluar malam dan sebagainya. Kita pengen beribadah, pengen ini, pengen itu, terbatas sana sini. Lihatlah keterbatasan itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan ternyata dengan iman kita melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Katakan berkat Tuhan adalah memberi, diberi, dan juga diambil. Inilah prinsip yang Ayub alami. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Kita harus mengerti kebenaran ini di akhir zaman ini supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Jangan cemberut, jangan menggerutu, jangan mencobai Tuhan. Jangan berkata, Tuhan ada di mana dengan situasi begini? Kenapa Tuhan enggak menggagalkan semua kejadian ini? Kita harus lihat dengan iman dan berkata, ternyata di balik semua kejadian yang sulit ini ada rencana Tuhan. Ternyata di balik semua air mata ini Tuhan izinkan mengambil sesuatu, Tuhan izinkan seseorang kita kasih pergi. Wow, ada rencana Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mengasihi. Masih tetap berperkara dalam hidup saya. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Sekalipun Tuhan tegur kita, justru itu adalah sebuah tanda bahwa Tuhan sayang kita. Terimalah firman ini. Ada sesuatu yang diambil dari hidup Anda. Jadi pertanda untuk kita mulai fokus kepada sesuatu yang lebih besar. Kembali ke pembacaan firman Tuhan tadi. Fokus ke ayat yang ketiga. Dikatakan di ayat yang ketiga yang kita baca tadi begini. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai betinanya. Jadi ada seorang bapak yang kehilangan keledainya. Dan ini keledai yang sangat berharga. Keledai betina artinya, keledai betina itu bisa melahirkan banyak keledai yang lain. Kalau di daerah saya di Manado, di kampung-kampung jangan sembarang Anda nyetir mobil. Di kampung-kampung Anda bisa nabrak seekor anjing. Dan bayaran lebih mahal lagi kalau yang Anda tabrak adalah betina. Karena mereka akan menghitung sangat mahal berkali-kali lipat. Jadi Saul, ayah Saul namanya Kis, kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Akhir-akhir ini kita kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga bukan? Kehilangan kebebasan rasanya. Rasanya di rumah saja. Kok rasanya terpenjara? Saya mau beritahu. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Bilang kepada orang di sebelah Anda, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Kehilangan keledai betinanya, sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya. Papa berkata kepada anaknya, ambillah salah seorang bujang
Bersiaplah dan pergilah cari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, lalu mereka selanjutnya dari satu jalan ke jalan yang lain. Dan ujungnya, Anda bisa lihat di 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1 berkata, pasal setelah pasal yang kita baca tadi, pasal 9. Kita masuk ke pasal 10 ayat 1. Ini endingnya luar biasa. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Katakan kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan akan mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Diawali dengan kehilangan kambing. Ujung-ujungnya kemudian diurapi jadi raja. Diawali dengan perasaan kehilangan sesuatu. Ketika kita masuk ke dalamnya, ternyata ujungnya diurapi jadi raja. Anda mungkin kehilangan sesuatu hari ini. Ujung-ujungnya Tuhan mau urapi Anda untuk sesuatu yang baru. Mari kita selalu setia dalam segala proses, jangan lari dari proses. Jangan melihat masalah lalu menggerutu. Jangan berkata, Tuhan engkau kan maha tahu. Kenapa Tuhan enggak musnahkan saja virus ini, virus corona, kenapa Tuhan dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu berkata berhenti dan mati semua virus. Jangan menggerutu, masalah terbesar itu bukan virusnya, masalah terbesar yang harus kita kendalikan dalam hati kita adalah bagaimana kita merespon virus itu. Merespon masalah. Ingat bahwa Musa juga enggak masuk ke tanah perjanjian, bukan karena dia mengeluarkan air dari batu, tapi karena dia merespon umat Tuhan. Dia berkata kalian ini tegar tengkuk, lalu dia marah, dia mengambil kayu dan memukul batu itu dan keluar air. Tuhan berkata engkau tidak menghormati kekudusanku. Jangan sampai kita terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Sudah jangan berkata pemerintah kita itu enggak awas, pemerintah kita itu terlalu lambat. Sejak kapan dunia ini dalam keadaan sempurna? Sejak kapan? Dan bukankah dalam ketidaksempurnaannya Tuhan bawa kita sejauh ini sampai hari ini? Kita nggak mungkin menuntut dunia ini sempurna, pemerintah sempurna, semua situasi sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan dunia ini, kita harus tampil bersinar bagi dunia ini. Kita harus berdoa, belajar memberikan masukan tentunya, mendoakan pemerintah dan sebagainya. Tapi yang terbaik adalah respon iman kita. Supaya respon kita sebagai anak Tuhan dilihat orang lain. Sesuatu yang hilang dari hidup kita bisa menjadi awal Tuhan mau pakai kita. Sesuatu yang Tuhan izinkan ambil dari hidup kita memang menyakitkan kadangkala. Kehilangan itu enggak mengenakkan. Saya pernah kehilangan saudari saya, cece saya, enggak mengenakkan. Tapi di waktu itulah seorang remaja yang enggak tahu apa-apa, kelas 6 SD, belajar yang namanya menghargai saudara. Oh ternyata begini ya kalau rasanya kehilangan. Makanya yang masih ada hari ini saya mau cintai mereka dengan sungguh-sungguh. Kadangkala kita kehilangan sesuatu dulu baru kita tahu arti benda atau berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Katakan saya mau lebih lagi menghargai apa yang ada. Jadi tangkap kebenaran ini ya. Apakah hari ini akhir-akhir ini Anda mengalami kehilangan? Beritahu dalam hatimu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Apa yang Tuhan izinkan hilang atau pergi adalah awal dari lembaran baru dalam hidup kita. Berkat itu sekali lagi bukan hanya soal ditambahkan. Berkat itu juga berbentuk diambil. Anda bisa lihat beberapa orang yang sakit di rumah sakit karena gula. Bagi orang-orang yang kena sakit gula itu bukanlah berkat. Ada orang lain yang mau mati karena kekurangan gula, kadar gula. Justru gula itu berkat bagi orang yang kekurangan gula dalam tubuhnya. Tapi kematian bukan berkat bagi orang yang penyakit gula. Anda lihat berkat itu kadangkala diberi, berkat itu kadangkala juga diambil. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mungkin pabrik Anda, usaha Anda, keluarga Anda gak berjalan sebagaimana mestinya, seperti biasanya. Kadangkala Tuhan ambil sesuatu, Tuhan izinkan. Lihatlah itu sebagai berkat. Mari kita seperti Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Katakan terpuji nama Tuhan. Bilang orang di sebelah Anda, terpuji nama Tuhan. Katakan dengan iman, sekalipun Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Ya, masa-masa istirahat kita di rumah rasanya nggak menghasilkan. Tapi lihat dengan iman, Tuhan sedang membawa Anda kepada sesuatu yang lebih besar. Matius 10 ayat 39 saya bacakan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini prinsip kerajaan sorga. Bukan berarti dengan mentah-mentah kita tafsirkan, gak usah takutlah sama virus. Ayo keluar sana sini tidak berhikmat, jangan. Konteksnya bukan itu. Maksudnya adalah ketika sesuatu kadangkala kita keep, kita jaga sedemikian rupa. Karena kita malu dengan iman kita kepada Kristus, kadangkala kita kehilangan nyawa kita. Justru dengan kita menyerahkan hidup kita kepada kebenaran, kita sengaja lepas apa yang kita pegang. Dengan melepas justru kita menerima. Jangan jadi Tuhan, jadilah manusia yang cinta Tuhan. Kita tidak dipanggil jadi Tuhan, kita dipanggil jadi manusia yang mencintai Tuhan. Mazmur 30 ayat 12 berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Katakan bersukacita. Katakan menari-nari. Jadi hari ini kita belajar prinsip bahwa berkat itu bukan hanya kita menerima dari Tuhan. Berkat itu bentuknya juga diambil sesuatu dari hidup kita. Karena ada sesuatu yang lain yang akan Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan penting adalah bagaimana kita dapat belajar melepas. Bagaimana kita bisa belajar merespon jika sesuatu itu hilang. Bagaimana kita merespon situasi yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Respon kita kepada kehilangan, respon kita kepada sesuatu yang gak ada lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Saul. Saul yang masih muda, memang kita tahu ceritanya bahwa Saul ini kemudian jadi raja, dia meninggalkan Tuhan. Dia mati dalam peperangan, dia bunuh diri sebenarnya. Tetapi masa mudanya sangat indah. Kita belajar dari kebenarannya ketika masih masa mudanya. Saul melakukan kebenaran-kebenaran prinsip-prinsip yang luar biasa. Untuk kita pelajari. Yang pertama, Saul itu adalah orang yang belajar memikul tanggung jawab, tanda kutip tanggung jawab orang lain. Seharusnya yang hilang adalah keledai dari papanya. Tapi dia sebagai anak menerima perintah untuk pergi cari. Dan dia taat. Kita juga di masa-masa yang sulit seperti ini, belajarlah untuk bahu-membahu membantu orang lain. Jangan berkata itu urusanmu, bukan urusan saya. Kalau ada orang yang berkesusahan, mari kita belajar untuk memberi. Prinsip memberi itu harus ada dalam hidup kita. Katakan memberi. Katakan memberi. Amsal 28 ayat 27 berkata, siapa memberi kepada orang miskin, ia tak akan berkekurangan. Inilah firman Tuhan. Justru saat kita melepas, kita selalu menerima. Itulah kerajaan sorga. Karena Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Di saat mungkin di rumah makanan Anda berlimpah, Anda lihat orang lain atau satpam kompleks, Anda bisa bagi makanan. Di saat kita memberi, hati kita semakin tahu, dikuatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita juga, kita hidup hari ini karena Tuhan yang beri. Saul juga demikian. Harusnya dia berkata, Papa ini kenapa suruh saya pergi cari? Kan ada karyawan-karyawan yang lain yang bisa disuruh sama Papa. Kan ada bujang-bujang yang lain. Kenapa saya yang disuruh pergi? Di situasi akhir zaman ini, di situasi sekarang, kita harus bahu-membahu, bergandengan tangan, bantu orang tua kita, bantu orang lain, bantu sesama kita, keluarga kita yang lain, saling telepon, doakan mereka. Bantuan itu bukan hanya bentuknya benda, tapi juga doa bagi orang lain. CG, saling menguatkan. Member-member CG, telepon member yang lain, saling mendoakan apa kabar, gimana rumahnya dan sebagainya. Sekedar menyapa, mendoakan itu sebenarnya gak sekedar, itu luar biasa. Itu Alkitabiah dan Tuhan akan memberkati orang yang berbagi kepada orang lain. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ingat perkataan Tuhan Yesus, apa itu? Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di situasi akhir zaman ini, situasi yang sulit, belajar care sama orang lain. Katakan peduli, katakan berbagi. Memang kita butuh, tapi orang lain juga butuh. Jangan panik buying, jangan kosongkan
semua supermarket karena kita merasa kita kaya. Jangan, kita harus jadi orang-orang yang percaya. Kita beli sesuatu, bagikan kepada orang lain. Saul melakukannya waktu masih muda, punya prinsip. Papa saya punya masalah, saya juga akan bantu. Mama punya sesuatu yang dikerjakan, saya juga akan bantu. Prinsip ini kalau ada dalam hati kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar akan dipercayakan Tuhan dalam hidup Anda. Katakan amin. Saya berdoa supaya kita melalui situasi yang sulit ini dengan cara justru memberi kepada orang lain, bukan mengambil. Percayalah bahwa memberi itu benar-benar prinsip kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata Abraham menerima kembali anaknya. Karena Abraham belajar juga untuk melepaskan anaknya. Abraham belajar untuk memberi yang terbaik dari hidupnya. Ketika Abraham melepas apa yang terbaik dari hidupnya, dia menerimanya kembali. Bahkan ada tambahannya, perjanjian kekal untuk selama-lamanya, keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan bukan hanya itu, ada tambahan. Di semak belukar ada hewan yang nyangkut, yang bisa menggantikan. Makanya dikatakan di gunung, di atas gunung Tuhan menyediakan. Karena Abraham belajar prinsip ini, belajar berbagi, belajar memberikan kepada orang lain. Orang yang selalu memegang begini justru gak diberi Tuhan. Orang yang justru melepas, percaya kepada Tuhan, dia akan menerima upah dari Tuhan. Amin. Katakan saya menerima upah karena saya memberi. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari Saul muda ini adalah, Saul ini adalah seorang yang mengasihi orang tuanya. Atau Anda bisa tulis poinnya, dikatakan di ayat yang ketiga, ketika papanya berkata, pergilah kepada hamba, salah satu bujang, maksudnya pembantu di rumahnya, pergi cari domba, kambing yang hilang. Dia kemudian pergi, artinya Saul yang muda ini taat kepada pemimpinnya. Ayo belajar taat sama pemerintah. Ayo belajar juga taat kepada orang-orang yang punya wewenang atas hidup kita. Belajar taat kepada pemimpin, apa yang disampaikan pemimpin, apa yang mereka kemukakan. Belajar dengarkan, anak-anak dengarkan orang tuamu. Anak-anak belajar menghormati mereka. Orang tua belajar juga untuk mempercayakan kepada anak-anaknya. Saul, papanya harusnya percayakan saja kepada orang lain. Tapi papanya belajar, melatih anaknya dalam situasi begini. Mari kita jangan pegang anak-anak kita. Gak boleh keluar, gak boleh ini, gak boleh itu. Mereka sudah dewasa, kita berikan pengertian. Biarkan mereka mengambil keputusan di situasi yang ada hari ini. Mereka juga akan belajar jadi orang besar. Dan kalau seorang anak menghormati orang tua, ujungnya adalah diurapi jadi raja. Saul juga demikian. Saul taat, dia berkata, ya Bapa. Memang tidak tertulis di Alkitab. Tapi ketika dia pergi, artinya dia taat kepada papanya. Pergi cari apa yang hilang. Kambing domba itu, pergilah cari, dan dia pergi. Demikian juga kita, mari kita belajar berkata kepada Tuhan, ya Bapa, ya Bapa. Ketika firman Tuhan datang kita berkata, ya Bapa. Ini adalah doa yang paling powerful, yang ditakuti roh jahat, yaitu ketika Yesus juga mendoakan hal yang sama. Ketika ada di Taman Getsemani, Yesus berkata, Bapa, kalau sekehendakmu, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku. Lalukan penderitaan ini daripadaku ya Bapa. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa, ya Bapa. Ketika kita berkata ya kepada firman, kita berkata ya kepada orang yang memimpin kita, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita anak-anak Bapa yang menyenangkan Bapa, dan Tuhan pasti berkati kita. Ketaatan kepada otoritas yang lebih tinggi, taat kepada mereka. Doakan juga pemerintah kita, doakan Indonesia, doakan gubernurnya, doakan kota ini, doakan Sumatera, doakan semua jajarannya, doakan para dokter. Karena mereka juga ada di garis depan, mereka sedang berjuang untuk situasi ini. Mari kita belajar untuk taat. Taat kepada pemerintah, taat kepada orang-orang yang memerintah hidup kita, yang memimpin hidup kita. Itulah yang Yesus lakukan. Ya Bapa, ketika dia berkata ya Bapa, itu adalah awal dari Yesus naik ke salib dan menyelamatkan seluruh bumi. Saat kita berkata ya kepada firman Tuhan, Tuhan akan pakai kita menyelamatkan kota kita. Saat kita berkata ya Bapa, itu akan Tuhan pakai, nantinya kita akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kota kita, Pulau Sumatera. Ya kita kepada Tuhan merupakan pemakaian untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bukankah juga Daud mengalaminya? Daud memberikan contoh yang baik. Daud itu jadi raja, diurapi, jadi terkenal dimulai dengan ketika Daud disuruh oleh papanya. Anakku, walaupun Daud masih kecil, pergilah,
Bawa bekal ini, makanan ini kepada abang-abangmu di peperangan. Daud mengambil bekal itu dan pergi. Anda bisa baca dikatakan Daud berkata, ya Bapa. Daud mengambil makanan itu, pergi bawa ke medan peperangan. Dan endingnya luar biasa. Justru ketika dia melangkah ke peperangan itu, dia berjumpa dengan Goliat. Dia mengalahkan Goliat dan dia terkenal. Itu awal dari pengurapan. Dia menjadi raja walaupun mengalami dikejar oleh Saul kemudian. Tapi ada sebuah prinsip kecil sederhana yang dilakukan. Akhirnya dia dipakai Tuhan. Yaitu ketika dia berkata kepada papanya yang berotoritas kepadanya. Ya Bapa, kenapa Papa gak suruh orang lain saja? Daud harusnya berkata demikian. Kan saya ini penjaga kambing domba 2-3 ekor itu. Kenapa Papa suruh saya? Kita harus berkata kepada Tuhan di akhir zaman ini. Ya Bapa, saya yang melakukannya. Saya mau. Ya Bapa, nyatakan kehendak-Mu. Memang ini tidak mudah. Tapi minta Roh Kudus memampukan kita untuk selalu berkata, ya Bapa. Itu teladan masa muda Saul. Dia berkata ya kepada bapaknya. Lalu yang ketiga adalah di ayat yang keempat dan lima, ayat ketiga dan keempat dan kelima saya bacakan sekali lagi. Berkata begini, lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ada rentetan kejadian kegagalan di sini. Kalau saya runtutkan di sini bisa mereka pergi ke Efraim, dikatakan mereka tidak menemuinya. Mereka pergi ke tanah Sahalim, dikatakan tidak ada. Mereka pergi ke tanah Benyamin, dikatakan tidak menemuinya. Anda bisa garis bawahi, ada 3 kalimat yang gak mengenakan, yaitu tidak menemuinya, tidak ada, tidak menemuinya. Tidak menemuinya, tidak ada, tidak menemuinya. Inilah contoh yang diberikan oleh Saul muda kepada kita. Waktu dia pergi mencari apa yang hilang. Waktu dia pergi dan taat kepada orang tuanya. Kadangkala yang ditemukan adalah kegagalan. Nggak ada. Nggak bisa menemui, sulit, nggak ada keuntungan. Mungkin di akhir zaman sekarang situasi kali ini ada 3 kalimat itu. Tidak menemuinya, tidak ada. Mau beli hand sanitizer juga nggak ada. Tidak ada. Mau beli ini itu nggak ada lagi, tidak menemuinya. Ke toko itu nggak ada. Demikian yang dialami oleh Saul muda. Ketika Saul berkata, baiklah kita pulang saja. Tiba-tiba ada orang di sampingnya berkata, jangan. Mari kita pergi tanya kepada seorang nabi yang tinggal di tempat ini. Gak jauh dari tempat ini. Jadi yang ketiga kita bisa pelajari bahwa untuk sesuatu yang lebih besar, kadangkala awal-awal yang kita temui adalah gak bisa. Tidak ada. Tidak ditemui. Mari kita pelajari prinsip ini. Kegagalan demi kegagalan, sudah usaha tapi gak berhasil. Tetaplah melakukannya, tetap setia, katakan kanan kiri. Tetap setia. Katakan tetap maju. Katakan gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Setiap Anda yang ada di rumah, saya mau beritahu, sekalipun Anda gagal, Anda sudah mengusahakannya, kenapa gak mencoba lagi? Tentu ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran atau sebuah usaha yang Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Anda mungkin baru beberapa waktu yang lalu buka toko, buka sebuah usaha. Tiba-tiba ada kejadian begini, doa minta hikmat dari Tuhan. Kok yang ditemui adalah 3 bulan awal gagal. Seperti Saul, gak ada, tidak ditemui, gak ada. Saya mau beritahu ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Tetaplah setia. Saya menyelidiki nama-nama yang indah, arti yang indah dari kota-kota yang mereka temui. Ada namanya mereka pergi ke Efraim dan Salisa, tapi gak ada. Arti dari Efraim adalah double fruitful. Double. Harusnya kalau lihat dari nama kota ini artinya harusnya dia mengharapkan hasil dari pekerjaannya 2 kali lipat. Buahnya 2 kali lipat. Kenapa akhir-akhir ini kok enggak 2 kali lipat, malah minus 2 kali. Mereka pergi ke tempat yang namanya double portion. Mereka pergi ke tempat yang namanya Efraim, artinya 2 bagian. Artinya untungnya 2 kali lipat. Tapi enggak ada. Enggak ada di sana. Lalu kota Salisa, ini ada hubungannya luar biasa.
Semua yang ada di Alkitab nama-nama ada kaitannya. Kota Salisa itu ternyata artinya sepertiga. Nggak ada keuntungan 2 kali lipat, sepertiga pun nggak ada. Apakah toko Anda begitu? Apakah bisnis Anda begitu? Apakah pekerjaan Anda begitu? Nggak usah 2 kali lipat, sepertiga pun nggak ada. Tapi ujungnya kita tahu ketika mereka setia, justru Saul tetap lanjut dan dia diurapi. Tetaplah setia. Urus tokonya dengan baik, pabriknya dengan baik, ini masa-masa sulit. Tapi percaya nanti, kalau Anda hari ini kerjakan dengan baik apa yang bisa dikerjakan, maka Tuhan akan berikan terbaik dalam hidup Anda. Katakan menerima yang terbaik karena setia. Lalu ada kota lain lagi, Tanah Sahalim. Mereka pergi ke Tanah Sahalim, cari kambing yang gak ada. Kata Sahalim itu artinya adalah fox. Anda bisa catat ya, renungkan kembali. Fox itu di zaman dulu bahasa kiasan. Fox itu biasanya artinya adalah licik. Sangat licik. Dalam situasi sekarang ini, kita mau cari apa yang hilang, jangan licik. Gampang kan mengartikannya? Di situasi zaman ini, rasanya uang gak masuk, jangan jadi fox. Jangan licik. Jangan gak ada 2 kali lipat, gak ada sepertiganya juga. Saya licik lah, biar agak gak pintar sedikit. Gak pintar di hadapan Tuhan. Mari kita benar-benar apa adanya hidup dalam kebenaran setiap hari. Maka karena Tuhan tahu, gak boleh pakai cara licik, sekalipun gak ada. Lalu tanah Benyamin. Benyamin itu juga tidak menemuinya. Mereka pergi ke tanah Benyamin gak menemuinya. Benyamin artinya cara benar. Right hand. Cara benar. Sudah cara benar pun gak ada untung loh. Gak ada. Udah cara benar, tidak ada double portionnya. Cara licik juga gak bisa. Ini adalah sebuah situasi di mana kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menganggap segala sesuatu karena kepintaran kita. Jangan merasa karena saya pintar maka Tuhan berkati bisnis saya. Jangan, kita memang harus pintar. Harus minta hikmat dari Tuhan. Tapi atas segala sesuatu, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang izinkan semua berkat datang dalam hidup kita. Mereka kemudian pergi ke tanah yang terakhir, namanya Tanah Suf. Tanah Suf artinya, di Tanah Suf inilah Nabi itu mereka mau temui. Tanah yang terakhir dikatakan begini. Arti daripada Tanah Suf adalah sarang madu. Anda bisa catat, sarang madu. Ketika Anda sudah pergi ke sarang madu, Anda berkata, ya ada tantangan. Banyak lebahnya di sana. Silakan mengartikannya secara rohani. Mari kita pulang, sulit ada di tempat ini. Nanti kita kena sengatnya, ada sarang madu di sini. Baik sih tapi ayo kita pulang. Anda mungkin sudah mengusahakan, baik sih. Kita kalau setia itu baik sih tapi ujungnya ya baik sih. Tapi ayo kita berhenti saja, gak usah berharap nanti lihatlah gimana apa yang terjadi di kemudian hari. Jangan, Anda tetap harus stay. Dan pergi kepada tujuan yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda. Katakan tetap setia. Jadi yang ketiga yang kita pelajari adalah kita ini harus tetap maju. Tetap setia. Yang keempat adalah kita bisa pelajari dari Saul. Kita harus belajar menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayat 6 berkata, ayat ke-6 Anda bisa baca. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Tiba-tiba ketika kita mau menyerah, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita yang berkata jangan menyerah. Ada nabi di tempat ini. Kita bisa pelajari dari kejadian ini bahwa di situasi-situasi yang sulit, mari kita belajar dengarkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mungkin dia bukan siapa-siapa, hanya seorang pembantu, tidak lebih hebat dari kita. Atau ya Saul adalah seorang tuan muda. Dan yang memberikan pendapat adalah pembantunya. Pembantunya memberitahu jangan pulang, jangan menyerah. Mari kita hargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengarkan nasihat orang-orang yang mendoakan kita di sekeliling kita. Cegel Anda, member CG, sesama jemaat, kirimkan ayat kepada Anda dan sebagainya. Hargai nasihat-nasihat mereka. Amsal 12 ayat 15 berkata,
Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sekali lagi ya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Dia menganggap itu lurus. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, dengarkan nasihat, ia bijak. Berarti kita adalah orang bijak saat kita dengar, buka telinga kita. Kalau ada orang-orang sekeliling kita memberikan masukan-masukan, dengarkan, doakan. Jangan menganggap keputusan kita selalu lebih benar dari orang lain. Buka telinga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu sesuatu yang sangat indah. Ya, Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Mendengarkan nasihat itu mempunyai hikmat. Katakan mendengarkan nasihat. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya kita bijak, dengarkan nasihat. Kalau orang tua mengatakan sesuatu kepada Anda, dengarkan. Berikan rasa hormat dan respek kepada mereka. Jika ada orang kita kasihi, ngomong sesuatu kepada kita, mungkin itu sesuatu yang belum masuk dalam pikiran kita. Doakan dulu, dengarkan, tapi jangan langsung tolak. Apalagi situasi di sekeliling kita akhir-akhir ini, ada banyak nasihat kanan kiri. Kita harus kelola itu semua info yang ada. Apalagi kalau itu diberikan oleh keluarga kita sendiri. Doakan, dengarkan, jangan berkata, semua yang kita pikirkan itulah yang benar. Jangan berkata, kalian bodoh, saya yang paling pintar. Kenapa dengarkan nasihat kalian? Karena kita adalah orang-orang yang mencintai firman. Kita menerima firman yang berkata, dengarkanlah apa yang dikatakan orang-orang sekeliling Anda. Kita tahu mereka bukan bermaksud buruk kepada Anda. Hai suami, dengarkan kepada istri Anda. Istri, dengarkan suami. Di rumah saya tahu, saya dengan iman, saya bisa melihat bahwa ada suami istri duduk kanan kiri. Bisa senggol pasangannya, katakan, dengarkan saya. Yang ada di tempat ini juga, kalau datang bersama suami istri, bilang, dengarkan, sesekali dengarkan saya. Ini adalah prinsip firman Tuhan. Mari kita saling belajar, mendengarkan. Ini adalah prinsip yang dilakukan oleh Saul, katakan prinsip Saul. Katakan belajar dari Saul yang muda. Jangan belajar dari Saul yang tua ya. Saul yang tua itu raja yang jatuh. Kita belajar dari Saul yang muda, seorang yang sangat dicinta. Tuhan cinta kepada Saul. Nabi datang kepadanya, kalau kita baca semua pasalnya, indah sekali. Bahkan seorang nabi bernama Samuel sampai mencium Saul dan menciumnya dan berkata, wow, engkau hatimu, semua keinginan Israel ada dalam hatimu. Berarti anak muda ini benar-benar hidup dalam prinsip-prinsip firman. Dia dipilih oleh Tuhan, dia diurapi. Dan ketika diurapi dengan minyak dari buli-buli, kata firman Tuhan, sejak saat itu hatinya jadi lain. Diurapi oleh Tuhan. Awalnya hanya pergi cari domba, kambing domba yang hilang. Endingnya diurapi jadi raja. Awalnya bulan awal tahun ini tiba-tiba sesuatu pergi, sesuatu diambil, sesuatu diizinkan Tuhan pergi. Lihatlah dengan iman, hai jemaat, orang-orang yang saya kasihi. Ujungnya nanti Anda diurapi jadi raja. Secara rohani hari ini Tuhan izinkan sesuatu pergi. Suatu saat kalau dengan setia Anda menerima dengan iman, suatu saat Anda melihat ada sesuatu yang besar, ada mahkota yang disiapkan untuk kita. Ada buli-buli yang berisi minyak yang ada di tangan Tuhan melalui seseorang. Akan meneguhkan sesuatu dalam hidupmu. Engkau akan diurapi oleh Tuhan. Katakan berkat Tuhan bukan hanya menerima, tapi juga ada sesuatu yang hilang. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini jadi kekuatan bagi kita semua. Prinsip-prinsip ini kita hidupi di situasi hari ini. Bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya menerima. Berkat Tuhan juga itu ada sesuatu yang diambil dari hidup kita. Supaya kita fokus kepada sesuatu rencana Tuhan. Kita gak akan pernah jadi miskin kalau kita belajar memberi. Kita tidak akan pernah jadi orang yang kerdil kalau kita belajar taat kepada firman. Ketika kita taat kepada pemerintah, taat kepada orang-orang yang punya otoritas atas kita, kita belajar berkata ya kepada otoritas tertinggi yaitu Tuhan. Dengarkan suara pemimpinmu, dengarkan suara CGL Anda atau coach atau TL Anda. Dengarkan gembala dan sebagainya. Maka Tuhan akan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar. Awalnya sih kelihatan seperti sesuatu yang hilang. Hilang, gak ada lagi. Jangan kecewa. Lihat dengan iman, suatu saat Anda akan menerima mahkota dari Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri.
kehilangan dalam kasih karunia Tuhan bisa menjadi akhir sebuah pengurapan dalam kehidupan kita. Katakan kehilangan, endingnya adalah mahkota. Mari kita belajar mengucap syukur. Siapapun Anda yang dengarkan khotbah ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, para volunteer yang ada di sini, kehilangan bisa menjadi awal mahkota kemuliaan dari Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak memegang segala sesuatu di hidup kita. Kalau Tuhan minta sesuatu, berikan, lepaskan kepada Tuhan. Saya berdoa memberkati setiap Anda, memberkati dari ujung ke ujung, dari Aceh sampai ke Lampung, seluruh Sumatera. Tuhan memberkati kota-kota, Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati pekerjaan Anda, toko Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, hubungan-hubungan Anda. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini berdoa untuk hal yang sama. Terimalah firman ini. Jadilah orang yang berbagi di akhir zaman ini. Karena justru saat kita berbagi, memberi, kita akan menerima dari Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima lebih dulu daripada Tuhan. Belajar juga, saya merasa sangat kuat. Dalam hati saya ada anak muda yang sangat kepahitan kepada orang tuanya. Belajar lepaskan pengampunan. Mau bawa sampai kapan kepahitannya? Anda ada di satu tempat, ada beberapa orang di sana. Dan Anda merasa sebenarnya Anda hanya dipanggil oleh teman Anda untuk datang dan dengar khotbah ini. Sebenarnya Tuhan yang panggil Anda. Lepaskan pengampunan. Karena ada kelegaan dari Tuhan. Lepaskan pengampunan. Ada berkat Tuhan yang besar untuk hidup Anda. Ternyata dengan melepas, bisa ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami jadi orang-orang yang selalu pegang sesuatu. Bahkan kami berdoa, hari ini kami setelah mendengar firman kami serahkan hidup kami bagi kemuliaan. Keluarga kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki salib-Mu pasangan kami Tuhan. Kami bukanlah Tuhannya. Kami mengasihi pasangan kami. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Tuhan kami serahkan anak-anak kecil kami di kaki-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang tahu bagaimana mereka ke depannya. Karena Engkau yang Maha tahu. Engkau tahu bagaimana menyembuhkan mereka. Engkau tahu bagaimana menjamah mereka supaya anak-anak kami bertumbuh jadi besar. Baik keadaannya. Engkau tahu bagaimana menjamah suami. Menjamah hatinya supaya kembali ke rumah. Saya berdoa Tuhan akan meneguhkan. Biarlah ini terjadi dalam nama Yesus. Ada suami yang baru pulang ke rumahnya. Jangan pergi lagi. Sudah tepat Anda melakukannya. Kembali dan stay di rumah Anda. Bersama dengan keluarga Anda. Tuhan memberkati-Mu. Ada anak yang memikirkan mau pergi dari rumah. Karena situasi keluarga dan sebagainya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan. Jangan jadi pelarian. Kembali ke rumahmu. Justru keluargamu butuh Anda. Bela keluargamu di hadapan Tuhan. Jadi pendoa bagi keluarga. Jangan lari dari hadirat Tuhan. Bisa di depan televisi Anda atau di depan smartphone Anda atau tablet Anda. Anda nonton dimanapun. Saya tahu hadirat Tuhan juga ada di sana. Kami semua yang ada di ruangan ini juga merasakan kasih Tuhan. Bisa angkat kedua tangan. Nyanyikan sama-sama, ada sebuah lagu yang muncul di hati saya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Ini Tuhan berkata kepadamu. Maukah kau jadi anggur yang tercurah di akhir zaman ini? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Nyanyikan bersama-sama. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagimu? Ini undangan Tuhan bagimu. Anggur yang tercurah
adalah undangan Tuhan bagi setiap Anda. Situasi sulit hari-hari ini menjadi kesempatan kita jadi seperti roti dari Tuhan. Kita gak menuntut orang lain. Memang gak sempurna. Kita mungkin sering menuntut. Tapi mari hari ini kita belajar. Banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita belajar jadi roti seperti Kristus yang dagingnya terpecah-pecah untuk diberikan kepada umat manusia. Mari hari ini daging kita terasa terpecah-pecah. Karena kita membagikan kepada orang lain apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Memang gak enak. Menahan hati. Harusnya kita dapat sesuatu. Malahan sekarang kita yang memberi. Kita perhatikan, beri waktu buat anak kita, buat pasangan kita, beri waktu buat keluarga kita. Rasanya gak bisa istirahat. Rasanya daging tubuh kita tercabik-cabik karena kita harus memperhatikan orang lain. Tapi demikian undangan Tuhan. Di situasi sulit hari-hari ini, maukah engkau menjadi roti bagi orang lain? Maukah engkau menjadi anggur untuk dahaga orang lain? Kita justru belajar berbagi sama orang lain. Bukan hanya soal virus yang kita bagikan informasi, tapi itu penting, tapi yang paling penting adalah kita membagikan firman kepada mereka. Bagikanlah anggur kepada mereka. Bagikan supaya dahaga mereka terpenuhi. Karena ada kita yang membagikan kepada mereka. Tadi adalah lagu yang berkata, maukah kau jadi roti, jadi anggur? Maukah kau menjadi saksiku? Kita bisa hubungi seseorang dan doakan berkata, boleh gak saya doakan? Seperti pesan Pastor Philip di minggu yang lalu, saya ini bukan pendeta, tapi rasanya saya ingin doakan Anda. Boleh enggak? Saya rasa enggak, orang-orang enggak akan menolak ketika Anda berkata demikian. Dalam doa kita berkata, Tuhan Yesus, berkatilah orang tua saya. Hari ini mungkin mereka belum dalam Tuhan. Tapi kalau mereka merasakan kasih dari kita, mereka tahu Yesus hidup dalam kita. Yesus itu muncul dalam rupa perhatian kita. Menyapa orang tua kita, mendoakan mereka, saudara kita dan sebagainya. Sekali lagi angkat kedua tangan Anda. Ini adalah respon kita. Tadi itu seolah-olah Tuhan yang berkata, maukah kau jadi? Hari ini beberapa kalimatnya berubah. Kita berkata, aku mau jadi roti. Dengan lembut. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi. Ini kami semua ya Tuhan. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Angkat kedua tangan, nyanyikan lebih sungguh lagi. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, sembah Dia. Aku mau jadi
Ternyata berkat itu bentuknya bukan hanya menerima. Ternyata berkat itu juga bisa sesuatu yang diambil Tuhan. Supaya kami fokus kepada apa yang utama. Tuhan, kalau dunia ini mengambil, mengamankan diri sendiri, menumpuk untuk diri sendiri, kami berbagi buat orang lain juga. Karena hidup mati kami, besok juga kami gak tahu. Tuhan yang menentukannya. Kalau hari ini kami masih bisa berbagi senyum, berbagi sukacita, berbagi firman, berbagi doa bagi orang lain, bisa berbagi makanan buat orang lain, berbagi doa bagi bangsa kami mengucap syukur. Ajari kami demikian Tuhan. Oh, kami percaya hidup kami di tangan-Mu. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini juga hidup kami di tangan-Mu. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, para full timer yang mau tetap datang dan berdoa. Terima kasih buat setiap volunteer juga yang ada di tempat ini, yang mau berbagi waktu. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa memberkati setiap dokter-dokter yang ada di seluruh Sumatera, bahkan seluruh Indonesia. Mereka yang ada di pulau-pulau, mereka yang menahan diri gak bisa pulang selama beberapa minggu, berjumpa dengan anak istri. Terima kasih buat dedikasi mereka Tuhan. Berkatilah mereka. Mereka tahu di dalam lubuk hati mereka paling dalam, apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Mereka melakukannya untuk orang lain. Dan Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Setiap dokter yang ada, Engkau punya dokter yang mengasihi-Mu. Yesus juga pernah jadi dokter untuk menyembuhkan-Mu. Dia beri punggungnya untuk menyelamatkan-Mu. Dia beri wajahnya, ditampar untuk menyelamatkan-Mu. Dia bukan dibungkus dengan semua peralatan. Yesus justru ditelanjangi bagimu. Yesus berikan mahkotanya, kepalanya dimahkotai duri bagimu. Dia dokter kita, dia memberi teladan bagaimana mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati-Mu, hai setiap dokter, tenaga medis. Tuhan sayang Engkau. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan. Percaya Tuhan pelihara keluargamu yang ada di rumah. Keluarga kita, Anda gak bisa jaga 24 jam, tapi Tuhan bisa jaga mereka. Dia dokter di atas segala dokter. Kami berdoa buat Pak Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat untuk menanggapi segala situasi. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pemikiran yang luar biasa ya Tuhan. Berikan kesehatan beliau kemanapun pergi. Tuhan berkati beliau dalam nama Yesus. Semua menteri-menteri jajaran pemerintahan, bahkan sampai ke gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai semua lurah. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berkati Indonesia ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan, bisa menghadapi semua ini dengan bergandengan tangan. Berkati Indonesia ya Tuhan dari ujung ke ujung. Kami ada di bangsa ini. Kesejahteraan kota ini, bangsa ini juga merupakan kesejahteraan kami. Itu firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah kesembuhan. Terimalah perlindungan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati orang-orang siapapun yang orang-orang engkau kasihi. Karena ada engkau di sana. Tuhan memberkati pekerjaanmu, diberkati engkau di ladang, diberkati engkau ketika pergi kemanapun keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera, damai yang melampaui segala akal. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Dia akan menyertai-mu hari ini sampai akhir zaman. Dalam nama Yesus, setiap Anda yang ada dimanapun Anda berada di rumah masing-masing, terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ini. Haleluya, berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. God bless you.